Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang solder. Karena solder inilah yang mempermudah kita kerja dalam hal memasang komponen-komponen di rangkaian elektronik. Nah, ini ada dua produk Deco. Yang satu yang warna biru ini ada penyetel untuk menambah panas dari solder. Jadi ada dua temperatur. Yang temperatur pertama tanpa dibuka, tanpa ditekan. Nah, kemudian untuk mempercepat panas dari solder ini kita tekan. Sedangkan hampir sama dengan model seperti model solder tembak. Nah, ini dengan kita tekan maka akan lebih cepat panas. Dari spesifikasinya kalau terbuka 20 watt, kalau ditekan itu 200 watt. Nah, jadi kalau solder itu yang paling penting adalah kesesuaian antara panas solder dengan komponen. Tidak boleh terlalu panas solder, karena kalau terlalu panas bisa menyebabkan komponen itu rusak seperti transistor ataupun komponen-komponen IC dan komponen lainnya. Jadi kalau solder ini ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Model DS97 ini kita bisa mengganti mata soldernya dengan cara membuka mur, lalu kita tarik, kita isi mata solder yang baru, kita sesuaikan dengan kebutuhan menyolder kita. Sedangkan yang oranye ini kita buka melalui baut yang ada pada mata solder tersebut. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan apa perbedaan antara solder yang bagus dengan solder yang kurang bagus. Nah, jadi kalau saya dari pengalaman saya itu solder yang bagus, yang pertama panasnya cepat. Arti cepat itu relatif, tetapi panasnya itu bisa sampai ke ujung dari solder. Ujung ini semakin, kalau kita gunakan yang ujung runcing itu untuk membuka komponen-komponen yang kecil atau menyolder komponen-komponen yang kecil. Nah, jadi di ujungnya ketika kita coba solder, timahnya lengket dan mencair pada ujungnya. Kemudian panasnya sesuai dengan spesifikasi. Misalnya kita mau menyolder dengan 60 watt seperti ini, Deco yang 60 watt ini, DS60N 60 watt. Nah, jadi kita kalau komponennya besar-besar bisa kita buka dengan 60 watt. Kalau lebih besar kita bisa buka dengan yang 100 watt. Kalau yang kecil-kecil bisa kita pakai yang 40 watt. Nah, kembali kepada solder. Solder ini sudah saya ganti matanya dengan mata yang sebetulnya lumayan bagus juga. Nah, kita lihat apa yang saya sampaikan tadi, bahwa solder itu kalau ujung matanya bagus, secara keseluruhannya bagus, maka pada saat kita solder timahnya akan tinggal di, nah ini menyala, tinggal di mata soldernya. Nah, Anda lihat sini. Nah, tidak tinggal. Bisa Anda lihat. Nah, ini kalau untuk kita menyolder harus timah dengan soldernya harus dekat. Nah, kita lihat kurang melengket. Nah, ini karena mata soldernya. Nah, ini lengket sedikit tapi susah ya. Kadang-kadang lengket, kadang-kadang enggak. Nah, biasanya juga penyebab dari kurang lengket itu karena matanya sudah pernah kena plastik atau dipakai untuk melubangkan plastik. Nah, ini udah melengket. Nah, ini matanya sudah saya ganti, bawaan aslinya besi. Kemudian satu lagi nih, merek yang sama. Selama ini saya pakai untuk kerja nyolder ya, karena komponennya tidak
komponen SMD, nah ini sudah bisa pakai model begini. Nah ini matanya lumayan bagus, kurang juga. Nah jadi kurang lengket, inilah yang menyebabkan kita susah dalam membuka atau menyolder. Nah tadi dua solder tadi sudah kita coba. Nah sekarang kita coba solder deco ini yang 60 watt. Kita pasang listriknya, kita tunggu sebentar. Lalu kita juga pasang yang model bisa diatur, bisa ditekan untuk menambah panas dari solder. Tentunya kita pasang. Nah kita tunggu sebentar. Nah ini kira-kira sudah panas. Anda lihat solder yang baru itu pasti mengeluarkan asap pertama sekali, nah itu material catnya atau chrome-nya ini belum panas. Kita mau buktikan apakah timah lengket pada ujung solder walaupun belum dikasih pasta. Nah Anda lihat ini lengket. Kelihatan lengketnya, kita biarin, nanti kita pakai lagi setelah panasnya lebih sesuai waktunya. Nah ini kita coba tanpa ditekan. Wah lebih cepat ini panasnya. Anda lihat jika ditambahkan, nah timahnya itu tidak jatuh ke bawah, jadi timahnya itu lengket di mata solder. Ketika kita memasang, kita menggunakan timah yang lengket di solder ini, suhunya, panasnya cepat sekali untuk lengket ke PCB. Nah bisa kita lihat, itu yang membedakan antara solder dengan kualitas yang bagus dan solder dengan kualitas yang kurang bagus dari sisi mata soldernya. Nah kita lihat lagi, semua lengket di sini. Lengket. Kemudian yang 60 watt tadi juga bus mantap nih. Nah ketika kita kasih pasta untuk bersihkan kepalanya, nah saya membuka ini. Ya, gampang. Dan ini komponen ini kita coba buka. Wis gampang. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika mengenai solder. Kesimpulannya adalah solder yang bagus adalah yang panasnya sesuai dengan karakternya atau spesifikasinya. Kemudian timah itu lengket pada ujung mata soldernya. Assalamualaikum.